Dan saya tuh belum melihat kemungkinan kalah. Hari ini baru ditetapkan tersangka. Apakah ada kekuasaan lagi di situ? Invisible hand juga itu. Oh, pasti dong. Jelas invisible hand. Tapi dalam kasus ini cukup visible bahwa yang menghambat itu semua adalah Pak Firly. Pak Firly itu merepresent siapa? Itu yang kita nggak tahu. Ya, saya tidak mau menuduh PDIP. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto tetap berlaku. Kita tidak melihat ada peluang kalah jika kita sama-sama mencari benar. Kemungkinan kalah itu hanya bisa kalau ada pihak yang berangkat tidak mencari benar tapi mencari menang. Ini kan yang bebas intervensi, penegak hukum yang bebas tidak direpresi oleh politik, apapun kondisinya. Tapi dia dengan sengaja menghambat, jangan sampai Hasto tersangka. dua hal. Pertama-tama Pak Harun Masiku sampai ditangkap. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Jadi kalau kemudian ditanya sama teman-teman mahasiswa tadi, bagaimana kalau kalah? Kita belum lihat kemungkinan kalah. Kita lihat argumentasi hukumnya sangat kuat. Kita punya 1000 lawyer yang berdiskusi online setiap hari. Apapun kondisinya, dia harus berdiri di atas salah dan benarnya. Saya tidak mengatakan orang sama atau tidak. Saya mengatakan ada invisible hand. Kedua, jangan sampai Pak Hasto jadi tersangka. Itu memang dengan secara sangat jelas disampaikan oleh orang-orang KPK. Kita membedah seluruh pasal sampai risalah undang-undang. Kita periksa ayat per ayat, huruf per huruf. Terus kalau menang berarti video-video itu nggak akan keluar. Sebentar dulu. Oke, dan dalam sejarahnya ada banyak kasus di mana bisa menang pra-peradilan. KPK kalah dalam pra-peradilan. Invisible hand itu yang bisa mencegah orang atau menjadikan seseorang tersangka. Itu adalah pasti kekuasaan. Pak Firly ini ketika ada rapat, ketika mengatakan orang-orang KPK yang lapangan itu mengatakan ini kita harus jadikan tersangka nih, bukti-buktinya sudah cukup. Menurut saya bahwa teman-teman lawyer ini sudah berjuang luar biasa. Luar biasa apa? Itulah. Nah, soal data-data yang lain ya kita lihat nanti. Jadi tersangka yang diadili, maka akan dibongkar semua informasi yang disimpan di Rusia. Bongkar aja, siapapun kena situ, gitu kan? Relasi hukum pada politik itu dominan. Karena hukum itu bukan produk sosial, tapi dia produk politik yang dibuat oleh lembaga politik. Kedua, instrumen penegak hukum itu ada yang dipilih oleh lembaga politik. Hakim Agung, KPK, Komisioner KPK dipilih. Represi politik terhadap hukum tidak mungkin dinafikan. Itu realitas. Yang kita berharap bagaimana penegak hukum tidak terpengaruh oleh represi politik dalam menegakkan hukum. Contohnya bagaimana? Kalau dia berpijak hukum untuk keadilan. Bukan untuk target atau order sebuah penegakan. Sekarang kita lihat kasus Hasto. Kasus Hasto itu kasus politik bukan? Anda? Kasus politik. Kasus politik. Masalahnya apa? Harun Masiku sebagai apa? Partai politik dan caleg kita dan ingin masuk ke lembaga politik. DPR. Lalu ada fatwa Mahkamah Agung. Ada beda interpretasi di situ. Menjadi masalah hukum. Tapi dari apa? Runway-nya dari kegiatan politik. Nah, yang kita ingin tegaskan hari ini, apa tuh? Kalau tadi sahabat mengatakan Harun Masiku mau ditangkap sama Hasto dan sebagainya, artinya ini bukan masalah baru. Berarti ini masalah lama. Berarti di paket ada beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana. Karena mohon maaf, ini bukan korupsi. Karena tidak ada keuangan negara dan penyalahgunaan. Di situ. Bukan korupsi. Ini suap. Mana negara dirugikan dalam keuangan negara? Kan kalau korupsi itu kan berkaitan dengan keuangan negara. Anda mau mengatakan KPK-nya mengada-ngada gitu, Bang?
Bukan, saya ingin jelaskan supaya ada cakrawala melihat masalahnya itu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ya, karena saya berharap Ade ini kan intelektual. Jangan Anda jebak saya untuk maki-maki, nanti meledak ini ruangan. Enggak ada. Jadi kalau itu yang terjadi, peristiwanya, tempus deliktinya terjadi 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau dia satu paket pasal 55 dalam naming, apakah dia sebagai pelaku atau don pelaku atau pembantu melakukan? Ya. Artinya sudah terbukti pada saat Kenapa tidak dijadikan dia tersangka waktu itu? Oke. Anda melihatnya kenapa? Saya ingin jelaskan. Apakah ada invisible hand? Apakah ada tangan kekuasaan yang mencegah dia ditetapkan jadi tersangka? 5 tahun lalu ya? Iya, kalau itu ada yang melakukan, berarti itulah yang menghalangi penyidikan. Baik, saya ingin ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, sebentar. Ini harus kita terang benderangkan dulu begitu. Klaim dulu ya. Enggak, artinya invisible hand ini dari mana? Invisible hand ini dari mana? Kalau seorang dituduh, diduga telah melakukan perbuatan, tentu ada unsur alat bukti yang cukup dan sempurna. Tidak sampai pada cukup, tapi sempurna. Kalau sudah cukup dan sempurna, tetapkan dia tersangka dong. Iya, tapi kan tidak kunjung ditetapkan tersangka. Kenapa? Anda mengatakan invisible hand. Ya pasti ada tangan-tangan yang menghalangi untuk jadi tersangka. Menurut Anda? Pasti ada tangan kekuasaan. Penguasa pada saat itu. Ya, invisible hand. Kemudian ada kentalnya urusan politik di situ. Nah, Anda setuju dengan ini? Setuju. Dalam arti betul, pasti ada sebuah kekuatan yang menjadikan penangkapan waktu itu atau pentersangkaan Hasto itu gagal. Dan itu sudah disampaikan sebetulnya oleh tim hukumnya KPK dalam sidang pra-peradilan ini. Secara menurut saya salah satu manfaat besar dari sidang pra-peradilan, KPK dipaksa untuk bicara tentang bukti-bukti yang dia miliki. Iya, 153 bukti. Ya, tapi yang penting-penting ini kan yang sudah disampaikan, yang selama ini seringkali kita sudah dengar, tapi kita tidak tahu persis benarkah itu terjadi. Misalnya, kalau Anda tanya siapa yang menghambat pentersangkaan Hasto 5 tahun lalu. Ya jawaban KPK adalah karena peran Firly Bahuri, Ketua KPK. Saya mau bilang, saya ingin mengatakan begini. Betul yang Anda bilang. Sebentar. Pasti ada sesuatu yang terpotong yang belum selesai. Biar tuntas Anda menganalisisnya. Kenapa hari ini Hasto jadikan tersangka? Iya, ya karena kan 2 pasal tersebut. Sebentar dulu. Ya kan 2 pasal tersebut. Bukan masalah 2 pasalnya. 2 pasal ini bukan lahir ini. Sudah lahir lebih dulu. Jadi hamilnya udah